Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Wahyudi L. Panggabean, Direktur Utama Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Jurnalis Center. Pada kesempatan ini akan membahas satu pertanyaan yang datang dari berbagai penjuru dan dari beberapa orang. Pertanyaannya sebenarnya sederhana, tetapi itu sejak lama ini diajukan kepada saya, dan pada konten kali ini kita akan jawab dan akan kita bahas secara tuntas. Pertanyaan ini datang dari berbagai daerah, berbagai pulau dan berbagai provinsi. Mulai dari Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Jawa dan Kalimantan. Pertanyaannya baik datang ke kolom channel ini, kolom komentar channel ini maupun langsung ke pesan WhatsApp saya. Siapa sebenarnya yang menggaji wartawan? Itu isi pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan sudah sejak lama ya, dan merupakan representasi dari keingintahuan masyarakat publik Indonesia terhadap siapa sebenarnya yang menggaji wartawan. Pertanyaan terakhir datang dari saudara Mahmudin dari Aceh Timur yang menanyakan dan lebih dulu memperkenalkan diri. Nama saya Mahmudin, Pak. Saya sudah 5 bulan bekerja di Media Radar Nusantara. Tetapi kan saya tidak digaji, dan sebenarnya yang menggaji wartawan itu siapa? Oke. Baiklah, sebelum menjawab pertanyaan itu saya perlu jelaskan dulu. Yang namanya wartawan itu adalah pekerja profesi. Sama dengan pengacara, guru, dokter, dan sebagainya. Kalau dia pekerja profesi, maksud saya, kalau wartawan itu pekerja profesi, berarti pekerja itu memiliki keahlian. Keahlian di bidang jurnalistik. Atas kepemilikan keahlian dia itulah, dia mengabdikan diri di sebuah perusahaan media dengan bekerja sebagai wartawan, berburu informasi, kemudian mengikuti prosesi kinerja jurnalistik, mulai menulis berita, merencanakan pemberitaan, wawancara dan sebagainya, sampai kemudian berita yang dia tulis, yang dia buru informasinya, dimuat di media tempat dia bekerja. Nah, atas keahlian menulis berita itulah, atas keahlian dan skill dia menjalankan pekerjaan profesi wartawan itulah, kemudian media tempat dia bekerja itu menggaji dia, memberikan honorarium terhadap skill yang dia terapkan di dalam pekerjaannya. Tetapi timbul pertanyaan, seperti saudara Mahmudin mengatakan, tapi kami tidak digaji oleh perusahaan kami tempat bekerja, Pak. Nah, ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut, tetapi di dalam video ini mungkin kita bahas dari satu sisi saja ya. Yang pertama yang perlu saya jelaskan, pekerjaan wartawan sebagai pekerja profesi itu memang wajib menerima gaji dan honorarium dari perusahaan media tempat dia bekerja. Tetapi di era reformasi, semenjak diberikannya kebebasan, kemerdekaan untuk mendirikan institusi pers, banyak sekali penerbitan-penerbitan media pers, perusahaan-perusahaan pers yang bermunculan, kemudian beroperasi dan mempekerjakan orang-orang yang tidak memiliki skill jurnalistik sebagai wartawannya. Sebenarnya idealnya tidak seperti itu. Idealnya adalah perusahaan pers itu wajib menggaji orang yang dipekerjakannya. Tetapi muncul lagi satu pertanyaan. Media-media profesional yang memiliki kapital, yang memiliki modal dan investasi untuk menjalankan sebuah roda perusahaan pers yang profesional, memang hanya mau menggaji wartawan yang benar-benar memiliki skill jurnalistik. Kalau Anda tidak memiliki skill jurnalistik, tidak punya ilmu jurnalistik, tidak punya keahlian, media-media profesional tidak mau mempekerjakan Anda. Apalagi menggaji Anda.
Makanya kalau kita ingin menjadi wartawan itu harus profesional. Itu artinya kita harus memiliki ilmunya. Barulah kemudian kita melamar menjadi wartawan di media-media profesional yang bisa, yang bersedia menggaji dan membayar honor Anda sesuai skill yang Anda miliki. Lantas bagaimana caranya untuk menjadi wartawan di media profesional? Ada 2 jalur. Yang pertama, tunggulah ada rekrutmen penerimaan wartawan di media-media profesional itu. Misalnya Kompas dan grup-grupnya, di TV One, di Metro TV dan sebagainya. Tetapi untuk bisa memenangi kompetisi perebutan tempat di media-media itu, Anda harus memiliki persyaratan. Mungkin mereka meminta Anda memiliki persyaratan dasar. Yang pertama itu Anda harus sarjana. Kemudian Anda harus memiliki komitmen dan kompetensi yang kuat untuk bekerja sebagai wartawan dan sebagainya. Setelah Anda lolos, Anda dididik, di training center kan, dilatih dulu, baru dipekerjakan. Tapi jangan salah, begitu Anda diterima dan kemudian dilatih, Anda langsung menerima gaji. Begitulah media-media profesional. Itu cara pertama. Cara kedua, Anda mungkin bisa mengikuti kursus di lembaga-lembaga pendidikan wartawan. Seperti lembaga pendidikan wartawan Pekanbaru Journalist Center yang saya kelola sejak 14 tahun silam. Lembaga ini setelah memproduk lebih dari 1.000 siswa yang sebagian besar bekerja sebagai wartawan, ada yang bekerja sebagai pengacara, ada kemudian yang mendirikan media, ada yang menjadi pemimpin media, ada yang menjadi pengelola media di berbagai kawasan di Nusantara ini. Mereka sudah bertebar di mana-mana. Di lembaga ini mereka dilatih secara intensif agar memiliki ilmu wartawan yang layaknya sebagai wartawan profesional. Cara kedua adalah kalau Anda tidak memiliki waktu dan kesempatan maupun materi untuk mengikuti kursus di lembaga-lembaga formal, Anda bisa melakukan pelatihan-pelatihan secara autodidak. Tetapi serius dan tekunnya, saya jamin itu Anda akan bisa. Dengan memakai buku standar, seperti buku yang saya tulis. Buku ini judulnya Wartawan Berani Beretika, membahas ilmu jurnalistik yang ingin dimiliki seorang wartawan. Katakanlah wartawan pemula. Karena buku ini membahas cara lengkap, mulai dari kode etik, strategi menembus narasumber. Menulis berita sesuai bahasa jurnalistik. Menulis jenis-jenis berita. Berita kebakaran, berita lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, berita pembunuhan dan sebagainya. Dan di buku ini dibahas secara mendetail. Cara-cara membuat judul, cara-cara menulis teras berita atau lead berita, cara-cara menulis tubuh berita, cara-cara memasukkan hasil wawancara, cara-cara membuat kutipan langsung dan sebagainya. Dibahas secara lengkap dan mendalam di dalam buku ini. Miliki buku ini. Oke. Kemudian saya berbicara lagi. Apakah dengan cara begitu Anda bisa menjadi wartawan profesional? Semua punya proses, Bung. Tidak bisa langsung jadi. Tidak ada yang instan di dunia wartawan. Anda belajar dulu, miliki dulu ilmunya, kemudian Anda bisa bekerja dulu di media kecil. Meskipun Anda tidak digaji, tapi untuk sarana berlatih, itu sangat bagus. Ketika kemampuan Anda semakin sempurna, mungkin Anda bisa melamar dengan cara mengirim berita ke media-media profesional pada suatu saat. Karena Anda memang memiliki skill jurnalistik yang dibuktikan dari tulisan dan berita yang Anda kirim. Media itu akan memanggil Anda menjadi wartawannya. Jadi kita simpulkan yang pertama, menjawab pertanyaan teman-teman tentang siapa yang menggaji wartawan. Jawabannya kita simpulkan yang menggaji wartawan itu adalah media, institusi media tempat dia bekerja. Yang kedua, tidak semua media itu
mampu menggaji wartawannya. Tetapi media-media profesional memberikan gaji yang layak kepada wartawan yang dipekerjakannya. Dengan catatan si wartawan itu memang punya skill, punya ilmu jurnalistik yang memang layak digaji atas pekerjaannya. Demikian saudaraku, kalau ada yang berminat dengan buku ini, nanti hubungi di WA di kolom deskripsi konten ini, yaitu 0852 12 76 29 64. Itu langsung WA saya 0852 12 76 29 64. Terima kasih terutama kepada yang bertanya. Itu jawaban sudah saya berikan, semoga bisa memuaskan keingintahuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.